Perkenalkan, nama saya Regina Putri Saipudin dengan NIM 21030107012, kelas AK 701, dengan dosen Ibu Yuanisa Aisanafi, SEM SAK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya dengan judul likuidasi persekutuan, yaitu proses, tahapan, dan studi kasus. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, yaitu persekutuan adalah bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Salah satu penyebab utama pembubaran persekutuan adalah likuidasi, yaitu proses penyelesaian aset dan kewajiban sebelum dibubarkan secara resmi. Tahapan likuidasi mencakup pembayaran utang, pembagian sisa aset, serta penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi agar tetap bertahan. Ketidakmampuan bersaing dapat mengarah pada kebangkrutan atau pailit, yaitu berarti perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Menurut Fuadi 2008, kepailitan adalah fenomena hukum yang sangat ditakuti oleh pemilik dan manajemen perusahaan karena menunjukkan kegagalan bisnis. Kepailitan terjadi ketika perusahaan tidak sanggup membayar utang-utangnya, sehingga diperlukan pengaturan hukum agar kreditur dapat menerima pembayaran secara tertib dan adil. Proses ini biasanya ditetapkan oleh pengadilan dan melibatkan penyitaan aset debitur untuk melunasi kewajibannya. Suatu perusahaan dikatakan pilot atau istilah populernya adalah bangkrut manakala perusahaan atau orang pribadi tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, dari pihak kreditur saling berebut harta debitur, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu situasi umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus dengan permohonan kasus atas seluruh aset debitur, yaitu badan hukum atau orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu hutang atau kreditur di mana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut. Berikutnya ada tujuan makalah, yaitu yang pertama ada memahami konsep likuidasi persekutuan, mengetahui tahapan dalam proses likuidasi persekutuan, memahami penyelesaian contoh soal terkait likuidasi persekutuan. Selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian likuidasi persekutuan. Menurut Yunus 2955, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Menurut Fuadi 2875, likuidasi perusahaan dalam bahasa Inggris adalah winding up and liquidation. Yang dimaksud likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup atau menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membesarkannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut pada pihak kreditur dan pemegang saham. Menurut BM 2625, disolusi persekutuan ialah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Dengan disolusi, persekutuan tetap bisa berjalan terus dengan perjanjian baru, atau persekutuan bisa juga berhenti atau bubar secara bisnis. Berhentinya persekutuan secara bisnis disebut juga dengan likuidasi. Menurut Simon 2001-152, likuidasi adalah proses merelasikan aktiva non-kas menjadi uang kas dan menyelesaikan dengan para kreditur dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Menurut Derbin 2367, proses likuidasi persekutuan firma biasanya terdiri dari pencairan sebagai atau seluruh aktiva menjadi uang kas. Nah, penyelesaian dengan kreditur dan pembagian sisa aktiva ini kepada kelompok memilikan. Pencairan aktiva menjadi uang kas disebut realisasi, sedangkan pembayaran atas klaim disebut likuidasi. Berdasarkan pengertian tersebut, yang atas dapat disimpulkan bahwa likuidasi adalah suatu keadaan di mana persekutuan dibubarkan dengan menyelesaikan kewajiban kepada kreditur dan membagi sisa aktiva kepada pemilik.
Selanjutnya ada tujuan utama dan kondisi yang mendasari likuidasi. Menurut BM 2006-25, tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pilot. Sedangkan kondisi yang mendasari likuidasi yaitu yang pertama ada salah seorang sekutu menghendaki pembubaran, yang kedua ada salah seorang sekutu meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan. Dan yang terakhir ada perselisihan di antara sekutu dan salah seorang sekutu dinyatakan pilot. Selanjutnya ada tahapan likuidasi persekutuan. Menurut Yunus 2009-55, proses pembubaran usaha ini meliputi dua tahap, yaitu yang pertama, proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai atau cash, yang disebut proses realisasi. Yang kedua ada proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali. Sisa modal kepada para anggota yaitu disebut juga proses likuidasi. Proses likuidasi juga mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Proses likuidasi terdiri dari tiga, yaitu pertama ada likuidasi secara langsung atau sekaligus. Likuidasi secara langsung yaitu likuidasi yang dilakukan setelah seluruh aktiva direalisasi. Untuk likuidasi secara langsung, syarat perlu menyusun schedule pembayaran kas bila memenuhi minimal satu syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah bila ada sekutu yang defisit, bila ada kas yang ditahan, bila masih ada saldo aktiva non-kas. Yang kedua, yaitu likuidasi secara bertahap, periodik likuidasi yaitu proses yang dilakukan secara periodik setelah terjadinya realisasi aktiva non-kas dan mengikuti prosedur likuidasi secara berulang-ulang sampai akhirnya semua perkiraan tidak bersaldo. Selanjutnya ada likuidasi secara bertahap dengan program kas likuidasi, yaitu program kas. Proses likuidasi dilakukan secara periodik di mana daftar likuidasi yang disusun akan sama dengan likuidasi secara bertahap periodik, tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu. Sebelum daftar likuidasi disusun yang menunjukkan bagaimana kas dibagikan kepada para sekutu di kemudian hari. Nah, di samping itu, schedule pembayaran kas pada cara ini juga agak berbeda dengan likuidasi cara bertahap periodik. Selanjutnya kita ke contoh soal dan penyelesaian. Berikut contoh soalnya yaitu sebuah persekutuan terdiri dari 3 sekutu yaitu A, B, dan C dengan modal awal masing-masing. Yang pertama 50 juta rupiah, yang kedua 30 juta rupiah, dan yang ketiga ada 20 juta rupiah. Persekutuan mengalami likuidasi dengan total aset yang tersisa sebesar 80 juta rupiah. Nah, setelah melunasi seluruh kewajiban kepada pihak ketiga, bagaimana pembagian aset tersebut kepada para sekutu? Berikut penyelesaiannya. Pembagian aset dilakukan berdasarkan proporsi modal awal yang telah disetorkan oleh masing-masing sekutu. Total modal awal yaitu 50 juta ditambah 30 juta ditambah 20 juta yaitu 100 juta rupiah. Rasio modalnya yang A yaitu 50 juta dibagi 100 juta rupiah sama dengan 50%. Pembagian asetnya yang A menerima 50%, setelah itu dikali dengan 80 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Yang B, 30 juta rupiah dibagi 100 juta, total modal awal sama dengan 30%. Pembagian asetnya B menerima 30% dikalikan 80 juta tersebut sama dengan 24 juta. Yang C 20 juta dibagi 100 juta sama dengan 20%. Pembagian aset C menerima 20% dikalikan 80 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah.
Berikut penutup, yaitu kesimpulan, likuidasi terjadi jika persekutuan maupun usaha perusahaan dibubarkan semua dengan merelasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, membayar semua kewajiban kepada kreditur, dan membagi sisa aktiva kepada pemilik. Tujuan utama dari likuidasi adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang pailit. Seringkali penyebab utama likuidasi dalam dunia bisnis adalah berdasarkan penetapan pihak pengadilan karena permohonan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan karena kondisi perusahaan yang sudah tidak mampu melunasi semua kewajibannya. Salah satu syarat yuridis yang harus dipenuhi agar perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga adalah perusahaan tersebut mempunyai lebih dari satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah penulisan dan salah pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.